Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luri Fitri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensasi dan persepsi. Pengertian sensasi dan persepsi. Yang pertama, pengertian sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang memiliki arti penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Dapat dijelaskan bahwa sensasi adalah proses penangkapan stimuli atau rangsangan. Sensasi merupakan proses belajar mengenal segala sesuatu yang berada di lingkungan, di mana stimulus akan mengenai alat indera sehingga informasi sensoris dapat diterima dan diterjemahkan menjadi sinyal-sinyal neuron yang bermakna. Fungsi alat indera dalam menerima informasi sangatlah penting. Melalui alat indera lah manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera, manusia memperoleh pengetahuan dari semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Dua, pengertian persepsi. Yang pertama, menurut tokoh Mowen, persepsi merupakan suatu proses di mana individu terekspos oleh informasi, menyediakan kapasitas prosesor yang lebih luas dan menginterpretasikan informasi tersebut. Yang kedua, menurut Albert, persepsi ialah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan pada sensasi, sehingga manusia dapat memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Menurut Hood, persepsi adalah tindak lanjut dari sensasi, karena memberikan makna pada stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Persepsi membantu manusia dalam tindak dan memahami dunia dan sekelilingnya, karena persepsi adalah serangkaian peristiwa yang sering berkaitan. Dari pengertian tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses di mana informasi menghasilkan suatu gambaran-gambaran dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan sensasi, sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru karena memberikan makna pada stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Faktor yang mempengaruhi sensasi dan persepsi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi sensasi. Faktor internal meliputi kondisi alat indera. Apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus dan rangsangan? Lalu kondisi saraf dan otak. Apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datang dari luar dan apa dapat diolah secara benar sehingga mendapatkan respon yang baik? Faktor internal itu lebih kepada keberfungsian alat indera. Jika alat indera masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif dan tidak timbul keraguan-raguan, sehingga dapat sinkron dengan alat pengolah seperti saraf dan otak. Faktor eksternal meliputi kuat lemahnya stimulus dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Misal, alat pendengaran. Jika kita mendengar sesuatu yang suaranya agak jauh, apakah kita masih bisa mendengar dengan jelas atau samar-samar? Lalu, lamanya rangsangan. Misal, alat penglihatan. Jika kita melihat seorang cantik atau ganteng yang sedang berjalan di kerumunan orang banyak, apakah kita masih bisa melihat secara jelas atau tidak? Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor berfungsi untuk menerima stimulus, sedangkan syaraf sensoris berperan sebagai penerus stimulus yang diterima oleh reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Yang kedua, perhatian. Agar terjadi proses persepsi diperlukan perhatian, yaitu proses atau tahap pertama sebagai persiapan pengadaan persepsi. Perhatian adalah pusat atau pengonsentrasian seluruh aktivitas individu pada satu atau sekelompok objek. Ketiga, ciri-ciri rangsangan. Rangsangan yang bergerak di antara rangsangan yang diam akan mudah menarik perhatian. Demikian juga rangsangan yang paling besar di antara yang kecil, yang latar belakangnya kontras, dan intensitas rangsangan paling kuat yang akan menarik perhatian lebih banyak. Pengalaman terdahulu yang dimiliki individu dari hasil belajar akan sangat mempengaruhi bagaimana seorang mempersepsikan sesuatu. Objek eksternal meliputi objek yang dipersepsi dan kebutuhan.
Yang pertama, objek yang dipersepsi. Persepsi mengandalkan adanya objek yang dipersepsi. Objek ini menimbulkan stimulus yang muncul atau merangsang alat indera atau reseptor. Walaupun sebagian besar stimulus itu datang dari luar, ada juga stimulus yang datang dari individu yang mempersepsikan. Yang kedua, kebutuhan. Seorang akan cenderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat ini. Proses terjadinya persepsi melalui panca indera. Yang pertama, indera penglihatan atau visual. Mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat. Secara alur dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, stimulus mengenai alat indera. Setelah stimulus mengenai alat indera, stimulus tersebut kemudian dilanjutkan ke otak oleh syaraf sensoris. Di otak, sebagai pusat susunan urat saraf, terjadi proses yang akhirnya individu dapat menyadari dan mempersepsikan tentang apa yang diterima melalui alat indera. Yang kedua, indera pendengaran atau auditori. Proses pendengaran dimulai dengan adanya gelombang bunyi yang masuk melalui liang telinga dan seterusnya yang akhirnya menggetarkan membran timpani. Getaran ini akan diteruskan ke dalam telinga bagian tengah melalui tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, getaran diteruskan ke dalam telinga dalam melalui selaput jendela oval dan menggetarkan cairan perlepen yang terdapat di dalam skala valvul. Apabila individu dapat menyadari apa yang didengar, maka individu dapat mempersepsikan apa yang didengar dan terjadinya suatu proses pengamatan atau persepsi. Tiga, indera pembau. Hidung merupakan alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas di dalam rongga hidung terhadap serabut syaraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Terdapat olfaktori epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau karena ada organ yang berperan sebagai pendeteksi bau, smell receptor. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke olfaktori melalui syaraf olfaktori. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak untuk diproses. Keempat, indera pengecap. Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya berupa benda cair. Zat cair ini mengenai ujung reseptor yang terdapat pada lidah, kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensori ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsikan tentang apa yang dicecap itu. Mengenai rasa ini ada 4 macam, yaitu pahit, manis, asam, dan asin. Yang kelima, indera peraba. Pada kulit terdapat ujung-ujung syaraf sensorik sebagai reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, rasa sakit, dan mendeteksi rasa asam, basah, dan garam. Sebagian besar reseptor terletak pada lapisan dermis dan ada juga terletak pada lapisan epidermis. Dari hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sensasi merupakan sebuah tahapan awal sebelum terjadinya persepsi, di mana persepsi berawal dari stimulus dari sebuah objek seperti cahaya, suara, dan sentuhan. Ketika stimulus sudah ditangkap, ia akan masuk ke dalam ambang batas yang merupakan kemampuan untuk menerima stimulus. Hal ini tergantung dari objeknya, apakah termasuk dari stimulus yang kuat atau stimulus yang lemah. Setelah stimulus diterima di dalam ambang batas, ia akan ditangkap kembali oleh panca indera yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Kemudian, dari panca indera akan dihasilkan sebuah sensasi. Sensasi yang diterima akan mempengaruhi persepsi yang nantinya akan menjadikannya sebuah persepsian yang utuh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.